Bab 2 Panik Setengah Hidup. Iya, demi Tuhan aku tidak menginginkannya sedikit saja, tapi Rajendra tiba-tiba melamar gadis itu untukku, Arga. Sumpah. Bagaskara sampai bersumpah dan Alia dengan jelas mendengar sumpah itu. Jujur saja dia katakan, terkejut. Raut wajahnya berubah seketika, dari yang tadi seceria itu hanya dengan mendapat kesempatan menggunakan barang-barang yang sama dengan Bagas sampai kehilangan kewarasannya. Kini Alia baru mengetahui fakta bahwa Bagas ternyata tidak menginginkan pernikahan ini. Lamaran yang dilakukan oleh Rajendra dan Aruni sebagai perantara ternyata bohong, Bagas tidak menginginkannya. Sesaat setelah dia mendengar fakta itu, Alia memutuskan untuk kembali ke kamar mandi demi menenangkan diri. Dia juga tidak ingin mendengar lebih banyak hingga berakhir membuatnya sakit hati. Saat ini saja, Alia sudah merasakan perih yang begitu nyata lantaran sesuatu seolah menggores tepat di ulu hatinya. Bukan dia yang mau, tapi Rajendra yang mengada-ada. Begitu, kan maksudnya? Alia mengulang pertanyaan itu dengan versi dirinya. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengartikan apa yang dia rasakan. Sakit sudah pasti, malu juga ia karena sejak cincin yang diberikan terpasang manis di jemarinya, Alia tidak henti-hentinya mengatakan kepada sahabat dan juga anggota keluarganya bahwa Cruz yang dia impikan tiba-tiba datang melamar. Untuk pasukan yang memang pernah merasakan cinta dalam diam, tentu saja kisah cinta Alia terdengar menyenangkan bahkan tidak sedikit yang sampai meminta amalan untuk kemudian mereka ikuti agar bernasib sama. Kini, tepat di hari yang sama dengan akad nikahnya, Alia mengetahui fakta itu. Ah tapi biarin deh, yang namanya jodoh, sedikit dipaksa juga nggak masalah. Entar juga lama-lama cinta, biasanya gitu sih. Beberapa saat lalu dia terpukul, sedih sekali sampai terduduk lemas saat kembali ke kamar mandi. Namun, beberapa saat setelahnya dia seolah mendapatkan kekuatan dan memilih untuk mengesampingkan hal-hal yang sekiranya tidak perlu dipikirkan. Tentang Bagaskara yang ternyata tidak menginginkannya menjadi istri, Alia berpikir logis saja. Kalau memang nggak mau, kenapa dia nggak nolak? Kan masih bisa kalau dia mau. Sementara yang kini terjadi justru berbeda, Kak Bagas mau sampai lanjut menikahiku, fix sebenarnya dia mau. Tak peduli sekalipun Bagas sampai bersumpah pada Arga dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak menginginkan pernikahan itu, Alia menolak sadar. Di antara berbagai kemungkinan dia mencari yang paling logis dan di antaranya, jika benar Bagas menolak lantas mengapa masih bersedia saat lanjut ke pernikahan. Bukankah seharusnya dia bisa menolak jika benar ia tidak bersedia menikahinya? Begitu pikir Alia dan dengan segera dia menyeka air mata. Dia tidak ingin menangis, merasa tersakiti atau terluka dengan fakta ini. Sebaliknya, tekadnya untuk membuat Bagaskara cinta dan menyesali sumpahnya tadi makin kuat. Dia menepis pikiran yang sekiranya akan membawa pengaruh negatif untuknya, kembali dia mencuci muka demi memastikan dirinya tidak terlihat menyedihkan di mata Bagaskara. Selesai dengan itu, Alia keluar dan berlagak seakan tidak tahu apa-apa. Dia berharap bahwa yang dia dengar memang hanya sebatas angin lalu, tidak ingin dia mengingatnya lagi dan saat keluar kali ini, Bagaskara telah mengakhiri panggilan bersama pria yang tadi sempat Alia dengar bernama Arga itu. Sembari menggigit bibir, Alia melewati Bagas yang tetap fokus dengan ponselnya. Chat sama siapa ya? Apa mungkin dia punya pacar? Alia memang tidak bertanya lewat lisan, tapi batinnya tak henti berbicara. Ah tapi kalau benar punya pacar, kenapa Rajendra dan Aruni sampai melamarku untuknya? Dulu-dulu juga Aruni bilang Kak Bagas belum punya pasangan. Mustahil kan kalau tiba-tiba punya. Tangannya sibuk meraih piyama di dalam koper, tapi otaknya kemana-mana. Demi Tuhan dia penasaran dengan kegiatan Bagaskara. Akan tetapi, nyali Alia belum sebesar itu sekadar bertanya karena untuk menatap mata tajam Bagaskara saja, dia butuh tenaga. Sembari mengenakan pakaiannya, Alia terus berpikir dan bisa dipastikan, dia akan masuk kategori istri yang kebanyakan mikir dan bisa berakhir kurus kering. Hingga selesai, Alia masih memikirkan hal sama. Menerka apa yang Bagaskara lakukan dengan ponselnya. Dan,
Lamunan itu baru berhenti tepat di saat Bagas bersedekap dada sembari melayangkan tatapan tak terbaca dan pertanyaan yang menurut Alia agak aneh sebenarnya. Kenapa, Kak? Kali ini, Bagas tampak berusaha menahan tawa. Dia menutup mulut dan sesekali menunduk demi menyembunyikan tawa kecilnya. Ih, Kak Bagas serius. Ada apa? Masih belum menjawab juga, Bagas tetap dengan posisinya yang tampak berusaha menahan tawa dengan susah payah. Oh damn it. Pria itu sampai mengumpat, tetap duduk di tepian ranjang dan tentu saja Alia heran. Dia berpikir keras, apa yang sekiranya sampai membuat Bagas bertingkah seperti itu. Kamu yakin penampilanmu begitu? Hah, Alia baru mulai memahami, yang mungkin Bagaskara permasalahan adalah piyama ijo neon kesukaannya. Iya, kenapa memangnya? Warna ini terlalu norak ya. Bagaskara menggeleng, tampaknya bukan warna yang dia permasalahkan. Hingga, pria itu beranjak berdiri dan memilih keluar, tetapi sebelum itu dia sempat berbisik pelan tepat di telinga Alia. Next time ganti bajunya di kamar mandi saja, aku yang malu soalnya. Dek. Usai mengatakan itu, Bagaskara memilih keluar dan Alia masih tidak mengerti duduk permasalahannya. Dia merasa tidak ada yang aneh dengan penampilannya kali ini. Sampai akhirnya, Alia mendapati pantulan dirinya dari cermin besar yang terletak beberapa meter di hadapannya. Hah! Saat itulah, Alia merasa seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Semua pertanyaan dan kecurigaan tentang Bagas yang selalu fokus dengan ponselnya seketika terganti dengan rasa malu tak tertandingi dalam dirinya. Tidak, suara Alia menggelegar, dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa dia salah. 27 tahun usianya, baru kali ini Alia salah urutan dalam mengenakan pakaian. Dan, sialnya justru terjadi di hadapan Bagaskara, pria yang dulu dia kagumi dan kini menjadi suaminya. Sementara di luar, jauh dari jangkauan Alia yang kini stres lahir batin, Bagaskara stres juga. Dalam keadaan otak yang sedang kusut pasca melihat penampilan Alia, Bagaskara menghubungi adiknya demi meluapkan kekesalannya. Hai, Kak Bagas. Gimana? Berapa persen persiapan malam pertamanya? Malam pertama kepalamu. Bagaskara naik darah, dia menekan kata-katanya saat menanggapi Rajendra, sang adik yang baru saja menerima panggilannya. Loh kenapa? Apa mungkin ada yang salah? Atau terhalang palang merah? Sejenak, Bagaskara menarik napas panjang sebelum kemudian dia embuskan perlahan. Tidak ada palang merah dan tidak ada pula malam pertama, aku menghubungimu hanya sekadar memastikan makhluk jenis apa yang kau berikan pada kakak, Rajendra. Ya, Tuhan kenapa harus teriak-teriak? Jelas saja Alia manusia, dokter secantik itu masih tanya. Dokter katamu. Bagaskara mengangguk beberapa kali, tapi bukan isyarat mengerti. Dokter apa yang begitu? Dia lebih pantas disebut pasien kau tahu. Hei, kenapa begitu? Alia sehat lahir batin dikatain pasien, kakak yang sakit mungkin. Tidak segera menjawab, Bagaskara memilih untuk mengakhiri panggilan itu. Iya, mungkin aku yang sakit, tapi wanita sehat mana yang kalau malam pakai celana dalam di luar? Dia jelmaan Superman kah atau apa? Duh, entar kalau Kak Bagas balik aku harus gimana? Malu banget tolong. Meski sudah membenarkan pakaian layaknya wanita normal, Alia tetap ketar-ketir dan bingung harus bersikap bagaimana di hadapan Bagaskara. Sungguh dia tidak sengaja, sedikitpun tidak ada niat untuk cari perhatian demi bisa menarik atensi Bagas atau semacamnya, tidak sama sekali. Yang tadi terjadi murni karena ketidaksengajaan, Alia tidak fokus, pikirannya kemana-mana dan lantaran Bagaskara terus-menerus sibuk dengan ponsel di tangannya. Padahal niat untuk membuat Bagaskara cinta padanya sudah begitu bulat, tapi hari ini justru diawali dengan kejadian memalukan yang bisa saja membuat Bagaskara ilfil padanya. Lagian kenapa sih pakai acara salah urutan segala, pasti Kak Bagas mikir yang enggak-enggak tentangku nantinya. Alia menunduk, yakin sekali bahwa Bagas menganggapnya sebagai makhluk aneh atau mungkin rada-rada. Menyadari hal itu,
Alia sampai menepuk kepalanya beberapa kali sebagai cara menghukum dirinya sendiri. Hingga matahari benar-benar menghilang, dunia menggelap dan Bagaskara belum kembali juga. Entah kemana pria itu, mungkin makan malam di luar atau melakukan hal yang sekiranya bisa lupa tentang kejadian tadi. Alia tidak begitu memusingkan, dia juga tidak berpikir bahwa Bagaskara sengaja menjauhinya, hanya saja wanita itu justru berpikir bahwa Bagaskara trauma. Biarin ajalah, anggap saja culture shock. Begitu ucap Alia yang kemudian beranjak dari atas tempat tidur. Di tengah rasa lapar yang mulai mengusik kegelisahannya, pikiran Alia tidak buntu dan dia memutuskan untuk menelpon room service demi memesan makan malam. Perutnya lapar, dan tentang Bagaskara yang belum juga kembali biar saja. Maklum, sebagaimana yang Alia ketahui Bagaskara memang dikelilingi oleh wanita anggun. Tidak heran andai pria itu sampai butuh waktu sendiri demi menambah energi karena berhadapan dengannya. Selang beberapa waktu, ketukan lembut terdengar di pintu. Alia yang sedari tadi mondar-mandir sambil menahan perut lapar langsung menoleh. Room service. Suara seorang pelayan terdengar dari luar. Alia buru-buru melangkah dan membuka pintu. Seorang pria berseragam rapi berdiri dengan dorongan troli yang penuh dengan hidangan tertutup tudung perak. Pesanan Anda, Nona. Untuk 2 orang, iya. Tanya pelayan itu sambil tersenyum sopan. Alia hanya bisa mengangguk kikuk. Iya, taruh saja di meja. Pelayan itu mendorong troli masuk, lalu dengan cekatan menata piring-piring ke atas meja bundar dekat jendela. Begitu pintu tertutup dan pria itu berlalu, Alia menelan ludah sambil menatap hidangan yang menggoda di hadapannya. Dia sempat melirik pintu, berharap Bagaskara muncul tiba-tiba. Tapi setelah menunggu sebentar, tetap saja hening. Duh, Kak Bagas kemana sih? Masa aku harus nunggu terus? Perutku udah nggak bisa kompromi lagi. Dia bingung, tapi pada akhirnya, dengan perasaan sedikit bersalah, Alia memutuskan untuk makan lebih dulu. Hingga malam-malamnya usai, Bagaskara tak juga muncul hingga Alia mulai resah. Tangannya sempat meraih ponsel di atas nakas, niat awal ingin menghubungi Bagaskara, sekadar menanyakan keberadaan pria itu. Namun, begitu layar menyala dan nama Bagaskara muncul di daftar kontak, jemari Alia justru berhenti. Rasa malu mengekang, seakan-akan menertawakan dirinya sendiri. Kalau aku telepon, apa dia nggak makin ilfil? Apa dia nggak bakal merasa aku cerewet, mengganggu? Dan ya, niat itu diurungkan. Alia hanya memeluk lutut di atas ranjang, menunggu dengan sabar sambil menatap kosong ke arah pintu yang tak kunjung terbuka. Waktu berputar semakin lambat, hingga rasa kantuk mulai menghampirinya. Kelopak mata Alia terasa berat, tubuhnya lelah, dan pikirannya melayang entah kemana. Namun, tepat saat dia hampir terlelap, suara dering ponsel memecah keheningan. Alia tersentak, jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam benaknya, hanya ada satu nama, Bagaskara. Dengan sigap, ia meraih ponsel dari atas nakas dan menekan layar. Namun, alih-alih nama yang dinantikannya, justru, Rajendra, yang terpampang jelas di sana. Kak Jendra, gumamnya pelan, alisnya berkerut. Kenapa dia tiba-tiba menghubungiku? Rasa penasaran bercampur cemas membuatnya segera menggeser tombol hijau. Begitu suara Rajendra terdengar, Alia langsung terperanjat kaget. Apa? Rumah sakit. Suaranya tercekat, tubuhnya membeku di tempat. Iya, cepat ke sini. Lumayan parah soalnya, sahut Rajendra dengan nada tergesa-gesa. Alia tak sempat berpikir panjang. Iya, aku ke sana sekarang. Tanpa peduli wajahnya yang kusut, rambut yang acak-acakan, ataupun piyama yang masih melekat di tubuh, Alia langsung berlari keluar dari kamar hotel. Pikirannya kalut, hatinya dicekam rasa takut yang tak karuan. Kabar bahwa Bagaskara kini dirawat di rumah sakit membuatnya sulit bernapas. Entah apa yang terjadi, kecelakaan seperti apa yang dialami, Alia tidak tahu. Yang dia tahu hanya satu, dia harus tiba di hadapan Bagaskara, secepat mungkin sampai tak segan mendesak sopir taksi yang dia tumpangi.
Melihat wajah Alia pucat pasi, pria itu hanya mengangguk dan menekan pedal gas lebih dalam. Jalanan malam terasa panjang, lampu-lampu kota berkelebat melewati kaca jendela, sementara Alia terus mendesak sopir. Tolong lebih cepat, Pak. Suami saya dalam keadaan darurat. Detik terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. 15 menit yang sebenarnya singkat, justru terasa begitu lama. Sampai akhirnya, taksi berhenti di depan gedung rumah sakit. Alia buru-buru membayar tanpa menunggu kembalian, lalu berlari masuk. Langkahnya terengah, matanya mencari-cari. Begitu seorang perawat menunjukkan arah ruang rawat, Alia langsung melesat ke sana. Hatinya menjerit, tubuhnya gemetar. Matanya bahkan sudah dipenuhi air bening yang siap jatuh kapan saja. Ketika pintu ruang rawat itu akhirnya terdorong terbuka, pandangan pertama yang menyambutnya adalah tatapan terkejut dari orang-orang di dalam. Dion tampak tercengang, Senina pun demikian, bibirnya terkatup rapat seolah tak percaya. Sementara Rajendra justru menunduk, menghindari tatapan mata Alia. Akan tetapi, Alia sama sekali tidak peduli pada mereka. Pandangan matanya hanya terarah pada sosok di atas ranjang, Bagaskara. Pria itu terbaring lemah, tubuhnya dipenuhi perban, beberapa luka lebam tampak jelas di kening, tangan, dan kakinya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya masih terbuka, tapi sembari memijat pangkal hidungnya. Hati Alia serasa diremas. Tanpa berpikir, ia melangkah maju mendekat. Adik-adik Bagaskara yang semula berada di dalam ruangan, satu persatu mundur. Kini, hanya ada mereka berdua. Sunyi, kecuali suara detak jarum jam di dinding dan bunyi pelan alat medis di samping ranjang. Alia menelan ludah, lalu bersuara dengan hati-hati. Kakak kenapa? Kok bisa luka-luka gini? Kecelakaan? Ya, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Bagaskara tidak langsung menjawab. Masih dengan gerakan lambat, pria itu memijat pangkal hidungnya, seolah enggan bicara. Alia menunggu dengan sabar, jantungnya terus berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, Bagaskara akhirnya mengulurkan tangannya. Gerakan itu membuat dada Alia berdesir hebat. Matanya melebar, pikirannya langsung melayang-layang. Apa dia mau menggenggam tanganku? Atau menyentuh wajahku? Begitu pikir Alia dan ternyata semua bayangan itu runtuh seketika. Tangan Bagaskara justru berhenti di bagian dada Alia, tepat di kancing piyama yang dikenakannya. Sontak Alia tersentak, menyadari betapa piyamanya nyaris terbuka, memperlihatkan belahan dada, wajahnya langsung panas. Sekencang itukah larinya sampai kancing bajumu nyaris terbuka semua, Alia? Bersambung.